Saudara, jelang pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang, Presiden Joko Widodo meminta menteri dan jajarannya menyiapkan transisi pemerintahan ke Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Hal ini dilakukan agar usai dilantik, pemerintahan baru bisa langsung bekerja. Estafet pemerintahan dari pemerintahan Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto tengah disiapkan. Dalam rapat paripurna 14 September lalu, Presiden Joko Widodo juga meminta para menteri mendukung penuh program pemerintahan Prabowo Subianto selanjutnya. Kita semuanya harus mendukung penuh program Presiden terpilih. Pastikan transisi pemerintahan berjalan efektif. Jika diperlukan regulasi baru, jika diperlukan perumusan kebijakan yang harus segera dibuatkan, segera dibuat dan segera diselesaikan. Utamanya untuk program-program unggulan Presiden terpilih, agar setelah dilantik, pemerintahan baru bisa segera bekerja dan berlari kencang. Sebelumnya pada Agustus lalu, komitmen untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara sudah disampaikan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Prabowo menyebut, selain melanjutkan IKN, dirinya berharap bisa menyelesaikan pembangunan IKN. Saya kira sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa saya bertekad untuk melanjutkan, kalau bisa menyelesaikan. Ya, Pak Jokowi saya kira sudah mengambil peran sejarah, beliau yang inisiasi. Saya minimal saya lanjutkan, kalau bisa saya ikut yang menyelesaikan. Walaupun kita sadar pembangunan ibu kota itu bukan pekerjaan yang sebentar, ya. Pekerjaan yang lama, yang berat. Tapi saya percaya dalam 3, 4, 5 tahun fungsi daripada ibu kota ini sudah bisa berjalan. Presiden dan Wapres terpilih Prabowo Gibran rencananya akan dilantik pada 20 Oktober mendatang. Dengan disahkan Undang-Undang Kementerian hari ini, Presiden terpilih Prabowo Subianto akan lebih leluasa menentukan jajaran kabinetnya. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, tak hanya transisi pemerintahan dan kesinambungan pembangunan yang disiapkan untuk dilanjutkan pemerintahan Prabowo Gibran, tapi juga transisi program modernisasi beragama yang dijalankan Presiden Joko Widodo dengan program penguatan ideologi Pancasila yang jadi salah satu program Presiden terpilih Prabowo Subianto. Bagaimana mengawal transisi pemerintahan ini berlangsung efektif? Kita akan bahas malam hari ini bersama dengan Marsudi Suud, Wakil Ketua Umum MUI yang segera bergabung. Tapi di sebelah saya ada Abdul Muti, Sekjen PP Muhammadiyah. Malam Pak Muti, apa kabarnya Pak? Udah lama nggak ketemu. Malam, Alhamdulillah kabar baik. Pak Muti, ini pertanyaan pertama saya. Ini kan 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi ya Pak. Beberapa hari belakangan muncul hashtag di mana-mana terima kasih Jokowi. Apa yang dipandang dari PP Muhammadiyah selama 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi? Ya, hari Selasa yang lalu PP Muhammadiyah bertemu Pak Presiden Jokowi di Istana Merdeka. Dan kami menyampaikan apresiasi atas kinerja yang telah beliau kerjakan selama 10 tahun memimpin Indonesia. Dan juga termasuk kerjasama yang sudah terbangun antara pemerintahan Presiden Jokowi dengan Muhammadiyah di berbagai bidang, terutama memang 2 bidang utama, pendidikan dan kesehatan. Kemudian yang kedua juga kita sebagai bangsa yang besar tentu saja harus menjadi bangsa yang mampu mengapresiasi dan menghormati para pemimpinnya. Bahwa seseorang itu mesti ada kekurangannya itu sudah pasti, namanya manusia. Dari apapun ya. Terlepas dari apapun, tapi kita juga harus objektif ya, menilai secara komprehensif capaian-capaian yang sudah diraih oleh Pak Jokowi beserta jajaran kabinetnya tentu harus kita apresiasi, dan kemudian kalau ada kekurangan tentu bagian dari yang nanti harus disempurnakan oleh pemerintahan yang berikutnya. Apresiasi tertinggi apa Pak yang kemudian disampaikan atau yang dirasakan sekali? Saya kira memang ada 4 yang sangat menonjol ya dari Pak Jokowi ini. Yang pertama itu pembangunan infrastruktur ya.
pembangunan jalan tol dan sarana prasarana yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan juga berbagai daerah di Indonesia, daerah-daerah terisolasi bisa terbuka dengan infrastruktur itu. Kemudian yang kedua juga ekonomi kita juga tetap bisa bertahan ya, tetap bisa bertahan dan angka pengangguran juga berkurang, kemudian juga lapangan kerja mulai terbuka dan itu sesuatu yang kita apresiasi walaupun pertumbuhannya mungkin tidak seperti yang diharapkan sebelumnya, tetapi ini masih harus kita apresiasi karena kita berada pada situasi yang sangat sulit di tengah COVID-19 yang memang itu dampaknya sangat-sangat besar gitu. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana Presiden dan jajarannya itu membangun suasana kehidupan demokrasi yang terbuka. Sekarang kan orang bisa berbicara apa saja, orang bisa menyampaikan kritik dengan cara yang bagaimana saja dan itu saya kira sesuatu yang menunjukkan bagaimana demokrasi kita berjalan dengan baik dan bagaimana keterbukaan di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara juga berlangsung dengan baik. Kemudian yang keempat juga bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia mengapresiasi peran-peran yang dilakukan oleh Pak Jokowi dalam kancah internasional ya. Indonesia punya positioning yang penting dengan presidensi di G20, kemudian kepemimpinan di ASEAN dan berbagai inisiatif Indonesia di tingkat internasional, termasuk bagaimana Indonesia terlibat dalam penyelesaian konflik ya Israel dengan Gaza, kemudian berbagai upaya bahkan sampai presiden ke Ukraina yang di tengah perang antara Rusia Ukraina sedang berkecamuk dan berbagai capaian internasional lain yang itu menunjukkan leverage Indonesia di level dunia yang menurut saya itu adalah capaian yang perlu kita apresiasi. Ada soal infrastruktur, ada tadi berbagai ajang bergengsi internasional sudah kita pegang, salah satunya G20, kemudian juga toleransi agama begitu besar sekali itu dari Muhammadiyah. Tapi kalau saya mau tanya ke Wakil Ketua Umum MUI sudah bergabung bersama kami malam hari ini, Pak Marsudi Syuud. Malam Pak Marsudi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, ini tadi juga hal sama yang saya tanyakan. Belakangan ini beberapa hari belakangan ada muncul di media sosial hashtag terima kasih Jokowi. Nah tadi Pak Muti sudah menjabarkan begitu banyak, ada capaian yang sangat dirasakan seperti infrastruktur, kemudian suksesnya ajang internasional yang diselenggarakan di Indonesia, toleransi agama yang begitu kuat, termasuk juga tadi penyelesaian konflik misalnya Palestina dan ada juga Rusia Ukraina, di mana kita memegang peran penting. Nah tapi kalau dari MUI sendiri, apa sih capaian-capaian yang paling terasa sekali Pak, sehingga hashtag terima kasih Jokowi ini belakangan muncul di mana-mana di media sosial sebagai ungkapan terima kasih? Ya, kami atau saya pribadi pun mengucapkan terima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Indonesia sampai detik ini hari ini dalam kondisi yang aman dan nyaman. Kita bersyukur di situ, bangsanya, rakyatnya bisa bekerja, bisa membangun. Banyak negara yang hari ini untuk membangun saja tidak bisa. Ini yang pantas harus kita syukuri, bangsa Indonesia bisa membangun. Karena membangun itu sebuah kewajiban. Dalam ajaran kita, laqad syara amru daulah wa bina'uha daruratan minad darurat. Bahwa membangun itu adalah sebuah keharusan. Sawa'un kana min jihati imaratil kaun am min jihati masolihi abnaiha. Membangun itu bisa membangun infrastruktur, imaratul kaun, atau kemaslahatan bangsanya. Imaratul kaun kita sepakat kita bisa melihat infrastruktur terbangun, tol sekian panjangnya, dan harbor dan segala kebutuhan yang hari ini super dibutuhkan dibangun. Termasuk tapi, tol juga ya? Iya ya, tol road atau harbor atau bahkan MRT, LRT, terus kemudian airport. Ya. Kita sekarang merasa mudah, itu membangun infrastruktur. Yang kedua, masolih abnaiha, membangun kemaslahatan bangsanya. Bangsa yang majmuk, bangsa yang berbeda-beda, yang Bhinneka Tunggal Ika, hidup rasanya Indonesia kalau dilihat dari luar negeri itu, kelihatan nyaman sekali. Nyaman, enak, kepenak itu. Kenapa kok nyaman, enak, kepenak, bayangkan dan bandingkan kepada negara yang belum bisa hidup bersama. Yang berpikir untuk Bhinneka Tunggal Ika aja masih jauh. Lah kita alhamdulillah kerukunan umat beragama berjalan dengan baik, coexisting each other, kita respect each other, menghormati, saling menghormati. Paus Paulus
Holy Pop datang ke sini dengan gegap gempita, semuanya, semua bangsa Indonesia itu merasakan bagaimana kita itu bisa hidup berdampingan bersama-sama, menikmati, bersyukur kepada Allah atas pembangunan-pembangunan yang sudah sedang berjalan. Maka kami berharap terus nanti nyampe ke presiden yang baru, wakil presiden yang baru, apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi ini diteruskan. Jangan sampai ada yang terputus. Karena kalau terputus nanti ada sesuatu yang nganggur kemudian berhenti, kurang manfaatnya. Oke, Pak Marsudi, berbicara soal kesinambungan dari Presiden Joko Widodo untuk nanti sebentar lagi berganti pemimpin kita, Pak Prabowo Subianto. Bagaimana caranya untuk menjaga agar kesinambungan capaian-capaian yang baik ini bisa terus dipertahankan dan bahkan lebih baik lagi untuk kedepannya? Tahan dulu Bapak-Bapak, kita jeda sejenak, tetaplah bersama kami saudara di Sapa Indonesia Malam. Masih bersama saya Pak Marsudi Syuud, Wakil Ketua Umum MUI, dan juga Pak Abdul Muti, Sekjen PP Muhammadiyah. Pak Muti, kalau tadi menyambung obrolan dari Pak Marsudi bahwa apa capaian yang sudah dicapai oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun ini harus dipertahankan dan bahkan harus lebih baik lagi, tapi kemudian tetap menjaga pada saat Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah dilantik. Nah, ini gimana cara menjaganya supaya bukan hanya menjaga, Pak Muti, tapi harus lebih baik lagi ke depan? Ya, saya kira yang pertama kita bisa belajar dari pengalaman Pilpres dan Pileg ya, yang alhamdulillah proses yang sangat kompleks dan sangat, mungkin menurut saya sangat kompleks sedunia, paling kompleks sedunia, itu bisa berjalan dengan baik. Dan kita bisa belajar dari pengalaman itu untuk nanti pemilu kada yang berlangsung serentak, dan ini juga pertama kali terjadi dalam sejarah dan politik ini tantangan Indonesia. juga nih buat Presiden ini juga tantangan, ya. Prabowo nanti ya. Betul, kita dulu kan pernah serentak tapi tidak seperti sekarang kan, di mana gubernur, bupati, wali kota berlangsung secara bersamaan dalam satu hari. Itu saya kira sebuah proses demokrasi yang juga tidak sederhana, dan itu juga mungkin pertama dalam sejarah di banyak negara gitu. Karena itu sebenarnya ini merupakan bagian dari tantangan baru, dan pengalaman kita dalam pemilu-pemilu sebelumnya ini bisa menjadi bagian dari modal politik gitu, untuk bagaimana agar pemilu kada ini berlangsung secara fair, berlangsung secara aman, damai, dan kemudian tidak ada money politik, dan kemudian masyarakat punya sikap tenggang rasa dan keterbukaan terhadap mereka yang berbeda pilihan. Itu menurut saya menjadi bagian penting yang harus kita lakukan agar pertaruhan-pertaruhan yang mungkin bisa saja terjadi karena gesekan politik yang terlalu keras itu dapat kita antisipasi, kita mitigasi dari sejak dini. Sehingga karena itu maka ya proses demokrasi ini harus berjalan sebagaimana yang sudah direncanakan. Kemudian pemilu kada harus berlangsung secara berkualitas. Kualitas itu bisa diukur paling tidak dari 4 aspek. Yang pertama tentu kualitas penyelenggaraan. Jadi harus panitia pemilu ini harus melaksanakan tugas betul agar jangan sampai ada masyarakat yang kehilangan hak pilihnya. Kemudian yang kedua adalah kualitas dari sisi bagaimana para calonnya ini. Para calonnya ini kan sudah semua diputuskan, maka kemudian nanti adu gagasan, adu konsep, dan kemudian tawaran-tawaran untuk memajukan daerah. Jadi kita harus mengarah kepada substansi gitu, bukan hal yang sifatnya, mohon maaf ya, misalnya penyerangan-penyerangan yang bersifat pribadi begitu. Apalagi verbal begitu. Betul misalnya. Ya. Dan kemudian yang ketiga tentu bagaimana hasilnya juga berkualitas gitu. Dan kemudian yang keempat adalah pelaksanaan dari pemilu itu, janji-janji kampanye itu jangan tinggal janji gitu, tapi kemudian harus menjadi bagian dari roadmap atau blueprint bagaimana membangun dan memajukan daerah, yang memang itu juga menjadi bagian dari tantangan kita bersama, bahwa di tingkat pusat sudah berjalan dengan baik, kemudian nanti di tingkat provinsi, kabupaten, kota juga mudah-mudahan berlangsung secara aman, damai, berkualitas. Dan yang paling penting tadi juga adalah saling menghargai ketika berbeda pilihan ya Pak. Karena itu tidak bisa dihindari, tidak bisa dihindari kan, karena konsekuensi dari demokrasi adalah kemajemukan
pilihan politik gitu kan. Dan kemudian ya tentu kita berusaha ketika bicara substansi, kita juga ya berusaha untuk tidak membawa isu sara lah gitu. Karena kadang-kadang kan pemilu kada ini memunculkan primordialisme gitu ya, sentimen kesukuan yang berlebihan, sentimen golongan yang berlebihan. Kita hendaknya kembali kepada substansi, adu program, adu gagasan, dan perbedaan-perbedaan yang sifatnya itu memang alamiah terjadi ya harus kita tempatkan sebagai bagian dari konsekuensi dari sistem demokrasi. Berbicara dengan tadi masalah kita harus menghargai juga, bukan hanya berbeda pilihan nanti pada saat pilkada Pak Marsudi, tapi juga dirasakan betul 10 tahun Pak Presiden memimpin bahwa toleransi itu sangat dirasakan. Tadi Pak Marsudi juga sudah sedikit berbicara soal terakhir kedatangan Paus Fransiskus ya, begitu sejuknya sekali ketika Paus diterima luar biasa di Masjid Istiqlal. Nah, hal-hal seperti ini yang lo termasuk yang ikut ketemu. Yang ketemu ya Pak ya. Nah, ini yang benar-benar harus dirawat sekali ini, jangan sampai luntur begini. Ya, bahwa kita berbangsa dan bernegara ini, kita bisa tertib, kita bisa rukun kalau kita menghargai nizam. Nizam itu aturan-aturan. Aturan itu dimulai dari konstitusi sampai undang-undang, sampai aturan apapun. Kalau orang sudah memegang ini, yakinlah kita akan ada situasi apapun, ada pekerjaan besar apapun di bangsa Indonesia ini. Ada program, mau pemilu kada atau apapun, itu akan bisa teratur. Karenanya dalam konteks ini, dalam ilmu fikih dikatakan begini, ad-daulah ta'ni an-nizam, wala ad-daulah ta'ni al-fawdo. Berbangsa bernegara, ini adalah ngikutin aturan-aturan. Nah, aturan-aturan ini sudah diciptakan melalui syuro kalau di kita, wasawirhum fil amri. Syuronya di mana? Di DPR, MPR, jadi undang-undang, jadi aturan. Ketika sudah jadi aturan harus diikuti. Karena kalau tidak ada aturan, yakni wala adolah ta'ni al-fawdo, kalau sudah tidak ada negara yang punya aturan diikuti, itu akan menjadi fawdo, kocar kacir. Bisa lihat contohnya di negara-negara tetangga atau negara yang agak jauh atau di Timur Tengah. Ada sebutan negaranya. Di Yaman saja karena nggak ada nizam yang ditaati, yang aku presiden lu setuju, sudah tujuh yang aku ya. Lah untuk itu berbasis ajaran agama kita masing-masing, yang kita di dalam berbangsa bernegara itu minimal mempunyai 3 ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah itu harus dipegang, yaitu persaudaraan antar seumat. Ukhuwah Basariyah kita harus mempererat, yaitu persaudaraan antar individu manusia, Basariyah. Tapi ini harus ditingkatkan dari 2 ini, harus ada ukhuwah watoniyah, yaitu persaudaraan sebangsa setanah air. Alhamdulillah terjaga sampai hari ini, maka bisa hidup bersama-sama. Jangan sampai hanya karena politik 5 tahunan sekali, kemudian ini ukhuwah ini bisa pecah, berubah. Ketika pecah, berubah, berantem, bisa anak dengan mertuanya, anak dengan istrinya, bapak dengan istrinya atau ibunya atau lainnya itu, tapi bisa beda pilihan itu kemudian berantem. Tapi alhamdulillah di Indonesia itu loh, lawang kemarin dari partai A sekarang pindah ke partai B saja sudah biasa ini. Iya. Nah, tapi dalam konteks ini ketika kalau sudah biasa, biasa bikin partai baru. Bikin partai baru. Itu sudah biasa, maka yang semacam ini ya sudahlah, ayo kita yang penting rukun. Yang terakhir partai satu aja yang terakhir ini juga menyatakan dukungan kan, artinya adalah bersatu kembali ya. Itulah hebatnya di Indonesia. Walaupun Pilpres. Berbeda ini, walaupun apalagi nih di pilkada ini. Ya. Kemarin dari partai A ketika nyalon, partai A nggak nyalonin menjadi dari partai B yang atau lain. C atau seterusnya. Tapi karena bangsa ini sudah bisa melihat mana yang terbaik, ini betapapun munculnya dari partai mana, kalau itu dianggap terbaik nanti akan terpilih. Nah, yang pikiran bisa menerima
bisa nerima yang bisa berubah sekejap bisa berubah, itu disebut tasamuh. Tasamuh itu toleransi, memberi ruang kalau ada sesuatu yang orang lain masih kurang sreg, kemudian kita memberi ruangan sedikit, kemudian menjadi sreg. Itu senyum itu rasanya nggak dibikin-bikin itu, gitu. Oke, Pak Marsudi, ini pertanyaan yang nanti juga akan Pak Muti menjawab gitu. Ketika gimana caranya ini transisi harus berjalan mulus? Bukan dalam artian seperti ini, dalam artian sangat sederhana. Transisi harus berjalan mulus ini yang nggak muluk-muluk. Kita sebagai masyarakat kan pada saat Pilpres ini berbeda pilihan kan, kemarin ada 3 paslon begitu. Nah, dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka, gimana caranya masyarakat juga bisa mulus begitu untuk menerima ya bahwa Presiden kita adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil Presiden terpilih. Ini dari sisi masyarakatnya gimana tuh Pak? Kita orang yang beragama, ajaran agama kita sudah menjelaskan dengan gamblang sekali tadi. Karena di Indonesia sudah ada aturannya, ada nizamnya, ada undang-undangnya. Sudah terpilih, sudah. Besok setelah sudah terpilih, besok step berikutnya tinggal dilantik. Setelah dilantik kemudian akan membentuk kabinet-kabinet. Ini kan aturan-aturan. Ikutin saja aturan ini, gak usah mikir yang jauh-jauh. Ngejelimet gitu atau ya? yang mikir terlalu pendek, nanti akan ada begini, nanti ada akan begini. Sudah jelas aturannya, undang-undangnya sudah jelas. Ketika sudah terpilih, besok akan ada pelantikan, tanggal berapa? 22. Setelah tanggal 20 ada pelantikan, nyusun menteri, ikutin aja. Toh nanti ada endingnya. Endingnya apa? 5 tahun. Ikutin 5 tahun, beliau akan berbuat apa, saya yakin akan bisa menyesuaikan apa yang telah diperbuat oleh presiden yang terdahulu, diteruskan lagi. Diteruskan lagi sesuai rencana-rencana besar. Dan harus ngikuti, jangan sampai rencana besar sudah mandek di sini, nggak diterusin, nganggur. Kan pernah terjadi yang dulu-dulu, bangun sesuatu, kemudian nggak setuju, berhenti, ya jangan kayak gitu. Karena kita kalau sudah punya rencana dan sudah ada aturannya yang disepakati namanya undang-undang, ayolah jalanin itu. Dan diselesaikan ya. Kalau dari Pak Muti? Ya yang pertama kita harus menerima hasil pemilu itu sebagai bagian dari konsekuensi kita memilih sistem demokrasi. Sehingga terpilihnya Pak Prabowo dan Mas Gibran itu tidak hanya kemenangan bagi beliau berdua, tapi menurut saya itu adalah kemenangan bangsa Indonesia. Karena pemilu yang damai, pemilu yang tertib, itu menjadi bagian dari kedewasaan kita di dalam berdemokrasi. Dan sekali lagi bahwa ada kekurangan itu adalah bagian dari agenda-agenda yang nanti kita sempurnakan di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, mari kita memberi kesempatan kepada beliau berdua untuk memimpin penyelenggaraan negara. Itu menurut saya konsekuensi dari demokrasi dan terpilihnya beliau, kita beri kesempatan beliau untuk bekerja. Dan beri kepercayaan. Kemudian beri kepercayaan, itu yang ketiga. Nah yang keempat, tentu kita harus menjadi warga negara yang aktif dan partisipatif. Dalam pengertian begini, hal yang baik, walaupun beliau mungkin dulu tidak yang kita dukung gitu, tapi faktanya kan beliau presiden pemimpin kita. Maka yang baik itu mari kita dukung. Dan kemudian kalau ada hal yang misalnya kita tidak sepakat dan sebagainya, ya sampaikan itu secara bertanggung jawab, kritik-kritik kita, karena itu mekanisme dalam demokrasi seperti itu. Tetapi memang kritik itu harus kritik yang konstruktif, bukan kritik yang korektif. Kalau kritik yang korektif itu kan mencari-cari kesalahan, kesannya oposisi gitu, nggak ada benarnya sama sekali, nggak ada baiknya sama sekali. Saya kira sebagai bangsa yang berbudaya dan berperadaban tinggi, kita harus menjadi orang yang objektif ya, orang yang fair. Kalau baik ya mari kita dukung, bahkan kalau perlu kita yang mengambil inisiatif untuk bagaimana bisa tidak hanya berpartisipasi mengikuti, tapi malah menginisiasi. Tapi kalau ada kurangnya, sampaikan kritik itu lewat mekanisme-mekanisme yang juga
Beliau tadi Memang beberapa sudah kali ada menggunakan wadahnya. istilah regulasinya, bisa sampaikan ke media seperti Kompas TV gitu, bisa disampaikan lewat misalnya pernyataan-pernyataan publik. Tapi sekali lagi semangatnya adalah untuk kebaikan, dan kritik itu adalah kritik yang membangun. Itu bukan kritik yang hanya menciptakan kegaduhan, ya kritik yang penting terkenal gitu, atau kritik yang hanya mencari sensasional biar terkenal gitu. Nah, saya kira kita harus menjadi warga negara yang aktif dan partisipatif untuk kebaikan bersama, untuk Indonesia maju, Indonesia emas. Karena membangun bangsa bukan hanya tugasnya presiden, bukan hanya tugasnya menteri, tapi juga kita sebagai masyarakat bersama. Ya. Terima kasih Pak Marsudi, terima kasih Pak Muti. Terima kasih. Selamat malam, sehat selalu semuanya.